Golkar ini dibangun oleh Bung Karno. Jadi nggak bisa 2 hari masuk Golkar langsung jadi ketua umum. Oh, nggak bisa. Jadi kadang oleh Golkar bukan jadi pengecut. Jadi Pak Erlangga nggak boleh juga menutupi itu gitu. Kalau saya kan nggak pernah bermain belakang. Mau diambil, siapa yang mau ambil? Emang ini punya warisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada video yang menarik. Pokoknya video yang sangat sayang untuk dilewatkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Banyak orang meragukan bahwa Pak Prabowo itu nanti akan menjamin bahwa begitu dia menjadi presiden, itu akan betul-betul menjaga komitmen dengan Presiden Jokowi. Bahkan kalau bisa malah banyak orang memprediksi begitu. Nggak yakin, Abang? Proyeksi orang ini sama dengan Mas Gibran. Ketika orang underestimate Mas Gibran bisa menyampaikan ide-ide besarnya di panggung level tertinggi. Betul. Itu kan orang banyak underestimate. Nggak mungkin dia bisa begini, nggak mungkin bisa begini. Dari contoh itu buktinya kan Mas Gibran tampil luar biasa. Hasil survei Indobarometer 56% mendukung, 56% publik menilai bahwa secara substansi, cara penyampaian, penguasaan panggung Mas Gibran 56%, Caimin 12%, Pak Mahfud 24%. Satu profesor, satu ketua umum partai 20 tahun lebih. Yang waktu itu juga partai ini partainya keluarganya Gus Ipar sebenarnya, cuma diambil oleh Caimin begitu. Kira-kira. Tapi satunya lagi yang Gibran? Ini kawan langsung 56%. Padahal baru wali kota 2 tahun. Padahal wali kota 2 tahun. Nah ini juga sama. Tapi kan anaknya wali kota 10 tahun, anaknya gubernur 2 tahun, anaknya presiden 10 tahun. Emang ada jaminan kalau anak presiden, anak wali kota, anak gubernur kalau dia tidak mempersiapkan diri terus tampilan baik? Nggak bisa, Gus. Nggak bisa, Bang Arifin. Bahwa dia anak presiden, anak mantan wali kota 10 tahun, anak gubernur, tapi dia juga menyiapkan dirinya dengan baik. Iya. Kalau cuma mau harap, oh saya anak presiden, kau tidur-tidur aja kau, mana bisa dia tampil kayak begitu? Tapi kawan ini betul-betul memang sekolahnya di luar negeri, Kualitas. punya pengalaman empiris, punya leadership, buktinya wali kota Solo sekarang udah bagus, gitu loh. Cara memahami masalah juga bagus. Nah, artinya saya kembali pada pertanyaan Bang Arifin, apakah teman-teman percaya bahwa Pak Prabowo itu akan komitmen Pak Jokowi? Saya sih percaya. Percaya. Kenapa? Kita nggak bisa melihat orang dari kulitnya. Mungkin ada pengalaman orang itu dengan Pak Prabowo, mungkin orang itu juga nggak komit sama Pak Prabowo. Jangankan Pak Prabowo, saya pun kalau orang nggak komit sama aku ya sorry aja. Iya. Sorry ya. Bang, ini terakhir dari saya. Apakah ada rencana untuk maju sebagai ketua umum Golkar? Ini pertanyaan. Tadi kan ngomong ini. Ini bukan pertanyaan titipan kan, Gus? Bukan. Sebentar lagi, ini kan mau ada pemilihan lagi kan. Nah dari kemarin kan sudah potensi. Saya melihat bahwa yang ada indikasi maju, menurut saya kalah jauh sama beliau. Makanya saya nanya sekali ya, ada nggak? Kan hak semua kader. Jadi gini Gus, awal kan saya katakan, saya selalu mengatakan begini, Golkar ini partai besar. Siap. Golkar ini adalah representasi terhadap apa yang menjadi kehendak dan kemauan rakyat dalam konteks penyelesaian terhadap kebutuhan rakyat. Karena itu Golkar itu adalah karya-karyaan. Ya. Karena itu Golkar tagline-nya suara rakyat, suara Golkar, suara rakyat. Apa substansinya? Adalah ingin memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Satu. Yang kedua, oleh karena dia merupakan bagian representasi rakyat, maka dia adalah aset negara. Golkar ini dibangun oleh Bung Karno. Iya betul. Jangan lupa. Dan saya yakin tidak semua kader partai Golkar paham sekalipun DPP tentang ini. Dan orang masuk Golkar itu bukan ujung-ujung masuk. Kita ada karakter des. Oke. Ada diklat cam namanya. Diklat dah, baru diklatnas. Bang udah melalui semua. Saya melalui semua. Bagaimana di Papua kalau tidak lewat karakter des? Bagaimana caranya menjadi anggota Golkar?
Jadi nggak bisa 2 hari masuk Golkar langsung jadi ketua umum. Oh, nggak bisa. Oh. Nggak bisa, ada proses. Di mana saya sudah bicara tentang kirka, di mana saya bicara tentang PDLT, bicara tentang roh-roh dari apa yang menjadi kebijakan partai. Nah, ketika kemarin Golkar itu suaranya turun, saya katakan Terpanggil. setiap kader Golkar yang pernah merasa dibesarkan, maka pasti baik dipanggil maupun tidak dipanggil akan ikut mengambil bagian bergandengan tangan untuk menyelamatkan partai. Waktu itu kan partai kita turun sampai 6%, Gus. Betul. Jadi Pak Erlangga nggak boleh juga menutupi itu gitu. Kita fair-fair aja. Kalau saya kan nggak pernah bermain belakang, saya selalu bermain depan. Iya. Saya dalam sejarah pertarungan saya waktu di AMPI 2010 yang saya lawan Dev Laksono kok. Iya. Anaknya Bang Agung Laksono waktu itu masih wakil ketua umum Golkar, Menko Kesra. Hanya orang gila aja dari Papua datang lawan anaknya Menko Kesra. Tapi gue lawan, gue ada apa sama dia? Gak ada urusan gue. Maksudnya apa? Kita ini kadang oleh Golkar bukan jadi pengecut. Iya. Kader Golkar itu patriot. Nah, dalam Kader Golkar bukan dilahirkan untuk orang pengecut. Kader Golkar adalah orang-orang patriot. perspektif itu, saya katakan bahwa kalau ada ruang secara konstitusional lewat mekanisme organisasi, maka saya akan ikut. Iya. Kata-kata saya itu, saya akan ikut lewat mekanisme organisasi. Apa itu mekanisme organisasi? Ya Munas. Iya. Atau Munaslup, itu kan mekanisme organisasi. Yang melakukan itu siapa? Ya pasti DPP. Iya. Munas DPP, Munaslup juga DPP atas permohonan dari daerah-daerah. Betul. Jadi bukan Bahlil Lahadalia. Nah, kaitannya tadi kalau Gus mengatakan bahwa apakah masih ada keinginan untuk maju? Insya Allah, Gus. Selama itu lewat mekanisme organisasi yang baik. Amin, amin, amin. Dan kita, banyak orang mengatakan kepada saya bukan kader atau saya sudah berhenti. Saya mana pernah pindah partai. Iya. Saya nggak ada pindah-pindah partai. Bukan kayak kader partai yang lain, oknum-oknum itu ya. Yang dari Golkar. Beliau bukan kayak kader yang kutu loncat lah. Pindah partai masalah Golkar atau pemain transfer. Naturalisasi. Naturalisasi. Jadi Bang Bahlil anggota Golkar, kader Golkar itu berapa tahun? Sudah berapa tahun? Saya itu tahun 2001. Saya sudah jadi wakil sekretaris MPG. Oh. Ketua MPG pusat itu Rambe Kamar Zaman. Kita ini bukan kader kacang goreng. Iya. Ya, 2002 saya sudah komportemen muda. Korwil saya masih Freddy Latumahina. 2008 saya itu udah jadi bendahara Golkar Provinsi Papua. KTA saya itu nomor 4. Saya tahun 2010 udah calon ketua umum AMPI pusat. Jadi bukan barang dari kemarin sore. Jadi darahnya udah sangat kuning lah. Gitu loh. Ya. Jadi saya mana menantang itu. Erlangga sekalipun kalau bicara tentang Golkar ke Golkar, nah kita diskusi. Mantap. Pak Erlangga masih Jadi punya jangan membuat ilustrasi seperti diangkut, mau diambil, siapa yang mau ambil? Emang ini punya warisan apa? Kalau saya dulu terbiasa dengan kompetisi, fair. Kalau dia menang atau siapapun pemenang dari peserta kompetisi, kita gentle dong, kita laki-laki kan, hormat dong, kau menang. Kalau kalah ya kita akui kalah. Saya ceritakan waktu AMPI, saya kalah dengan Dev. Saya hormat Dev, you yang paling hebat dalam pertarungan. Selamat saudaraku. Sekalipun waktu itu saya mau di lobi di masjid untuk jadi sekjen. Saya bilang, saya ini saya calon ketua umum AMPI, bukan calon sekjen AMPI. Kalau calon sekjen AMPI ngapain gue datang dari Papua datang? Kita fair. Selesai dengan baik. Persahabatan saya sama Dev bagus. Iya. Nggak ada persoalan. Mantap. Jadi kita Golkar itu partai terbuka. Jadi biar berkompetisi. Yang penting satu, lewat mekanisme organisasi. Kita nggak boleh lompat pagar. Aturan-aturan, kaidah-kaidah, norma-norma, kelaziman-kelaziman yang menjadi bagian terpenting dalam proses interaksi dan peranan kepemimpinan di Golkar harus dijadikan sebagai rujukan resmi untuk semua kader harus taat pada aturan. luar biasa. cocok. Ini
kalau kita menghadirkan narasumber petarung ya begini. Iya dong. Petarung. Oh, iya. Jadi sekali lagi Gus, Justru. saya tidak mau mendahului. Insya Allah kalau ada ruang itu, Maju. kita lihat kesempatan, dan menurut saya bukan hanya saya. Semua kader punya hak. Saya rasa semua punya hak ya. Semua punya hak. Iya. Selama dia memenuhi syarat dan Iya. dia terpanggil, Iya. semua punya hak. Dan Apalagi ini aset negara. semakin banyak yang beringin maju, saya kira akan lebih baik ya. Pastilah. Dan Kompetisi partai- soalnya. Partai itu jangan dibuat seperti barang kita sendiri. Nggak bisa. Iya. Partai ini milik negara. Ini bukan dari bapak kau, turun ke anak kau, turun ke cucu kau, nggak bisa. Ini partai milik rakyat Indonesia, bos. Nggak bisa. Itu. Abang, terima kasih banyak. Nah guys, waduh, Masya Allah, ini beliau beda. Kalau jiwa petarung itu beda guys, bukan jiwa pengecut atau pokoknya bukan jiwa pengecut atau jiwa flying pitch team kalau kata Bung Kodari. Keren bukannya Bung Bahlil. Ini beliau ini bukan kader kemarin sore guys. Ini beliau sudah lama sekali di Golkar. Jadi ya jangan kalian anggap beliau kader baru kemarin sore yang ingin atau yang bercita-cita atau yang bermimpi menjadi ketua umum. Waduh, Masya Allah. Gokil. Dan ya pokoknya beliau tadi banyak menyinggung masalah partai. Katanya partai adalah bukan milik keluarga perseorangan. Partai adalah sebuah alat untuk memajukan atau mementingkan rakyat Indonesia. Jadi bukan untuk mementingkan segelintir keluarga atau segelintir golongan. Waduh, Masya Allah, gokil sih. Dah, saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.